Oke, jadi balik lagi channel Fotoku ID bersama aku Leo lagi, dan di konten kali ini balik lagi kita konten PPKM karena kita hari Jumat. Jadi kita konten PPKM yaitu foto-foto keliling maskeran. Jadi kemarin aku bareng dengan Richard sama Patrick pergi ke Tunjungan malam-malam dan kita foto-foto di sana. Nah, karena masih musim Covid, jadi untuk menghindari dan untuk menjaga kesehatan kita tetap pakai masker. Makanya konten ini disebut dengan foto-foto keliling maskeran. Dan di konten kali ini aku bakal kasih tahu kalian tips dan triks gimana kita untuk maksimalin foto kita waktu malam hari. Kali ini aku bakal kasih tahu gimana caranya kita bisa foto di malam hari dengan peralatan seadanya, daripada kalian banyak ngelakuin kesalahan-kesalahan foto waktu malam kayak gini. Nah, kayak gitu banyak banget kesalahan karena akhirnya foto kalian jadi gelap. Akhirnya juga kayak ada yang kurang menarik dari foto kalian. Oke, jadi langsung aja poin pertama, yaitu adalah gunakan lampu yang ada di sekitar kalian atau penerangan apapun. Jadi lighting apapun yang ada di sekitar. Bukan lighting untuk foto loh ya, tapi kayak misal ada lampu-lampu di jalan, kayak kalian lihat di video ini. Nah, kita pakai lampu-lampu yang ada di jalan itu. Jadi itu yang aku gunain untuk bisa ngefoto temanku nih, ada Richard yang bantu aku untuk bisa foto-foto, jadi dia akan jadi model foto di malam hari ini. Nah, jadi kalian bisa lihat ya hasil-hasil fotonya kayak gitu karena aku akhirnya manfaatin itu untuk jadi backgroundnya. Dan jangan lupa kalian pakai f atau aperture paling kecil atau anggapannya bukaan paling besar. Jadi f kalau misal di lensa kalian pakai f-nya bisa sampai 1,4 kayak yang aku pakai kemarin 35 mm f 1,4. Jadi bakal hasilnya bokeh juga. Jadi semua lampu-lampu yang ada di belakang di background jadi kita masukin sebanyak mungkin, itu bisa jadi akhirnya membuat gambar kalian jadi lebih menarik lagi karena backgroundnya akhirnya kelihatan nyala dan kelihatan hidup. Dibandingkan kalau kalian lihat ya aku ngefotoin Richard dengan gaya yang lain meskipun di tempat yang hampir sama, cuman bergeser dikit aja dan beda angle atau beda arah dari aku ngefotoin, akhirnya hasilnya bisa kayak gitu. Nah, jadi itu tips yang pertama, gunakan lampu yang ada di sekitar dengan maksimal mungkin. Karena kalian bisa lihat, nah hasilnya kayak gini kalau misal nggak pakai atau nggak maksimalin lampu-lampu atau lighting-lighting yang ada di sekitar. Lighting itu juga bisa digunain untuk jadi penerangan dari model yang kita mau foto. Atau misalnya kalau kita sendiri yang mau foto di dalamnya, nah cari lampu sekitar untuk bisa jadi lighting untuk muka kita kalau kita mau jadi modelnya atau untuk modelnya itu sendiri. Kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang lanjut ke trik yang kedua. Trik yang kedua yaitu cari kaca mungkin yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa lihat ya, kalau aku di Tunjungan kemarin ada kacanya dari Hotel Majapahit. Nah, itu aku pakai pantulannya jadi ada lampu-lampu. Balik lagi sebenarnya poinnya di lampu-lampu, karena kalau di malam hari apa yang paling menarik ya pasti lampu-lampu. Kalau kita jalan-jalan, kita naik mobil, naik motor, yang menarik apa? Lampu atau orang pacaran mungkin. Oke, tapi sebenarnya lampu-lampu yang paling menarik. Ya nggak mungkin juga kita foto backgroundnya orang pacaran. Ya, jadi kalau kita pakai lampu-lampu di sekitar itu udah pasti foto kita bisa jadi lebih menarik. Nah, kayak yang cara kedua ini adalah aku pakai pantulan dari kaca itu, jadi aku suruh Richard, kalian bisa lihat di video ini, kemarin aku suruh Richard untuk bisa duduk dan berdiri deket di kaca itu. Jadi aku pakai pantulannya, balik lagi aku pakai f atau pakai aperture yang bukaan paling gede atau yang angkanya paling kecil. Jadi itu akhirnya hasilnya bisa jadi bokeh. Kalian bisa lihat ya hasilnya kayak gini. Nah, jadi itu semua sebenarnya pakai pantulan dari kaca. Kalau kalian ngefoto dari asli, malah mungkin nggak bisa menemukan pantulan kayak gitu karena dari kaca itu biasanya menghasilkan ada pantulan yang lebih menarik daripada kalian ngefoto langsung juga. Jadi ya baik lagi, sebenarnya lampu-lampu itu sangat bagus banget untuk bisa dimanfaatkan waktu kalian foto di malam hari. Daripada kalian bawa lampu-lampu LED dari rumah ya kan, kalian bisa manfaatin sebenarnya lampu-lampu yang ada di jalanan itu semua. Bahkan lampu-lampu dari mobil, dari motor itu sebenarnya bisa digunakan waktu yang lewat warna merah atau warna kuning atau warna putih. Atau mungkin lampu ambulan atau mobil polisi yang warna biru dan merah juga bisa dipakai. Nah, itu dia tips yang kedua. Jadi balik lagi sebenarnya manfaatin lampu-lampu atau lighting ada di sekitar kalian untuk bisa bikin video kalian jadi lebih menarik lagi. Nah, sekarang tips yang ketiga dan tips yang terakhir nih. Jadi di konten berikutnya aku bakal bahas tentang itu secara lebih mendetail supaya kalian lebih ngerti lagi gimana caranya menggunakan tips dan triks yang ketiga ini, yaitu adalah pakai slow shutter. Nah, kalau yang trik yang ke-1 dan kedua tadi memang pakai shutter speednya minimal 1/60 tadi supaya hasilnya nggak goyang, nggak blurry, supaya orangnya juga tetap kelihatan tajam. Tapi yang kali ini malah aku lebih nyaranin untuk kita pakai shutter speed yang rendah aja. Jadi kalian bisa pakai ini namanya teknik slow shutter. Jadi kalian bisa lihat ya hasil-hasilnya kayak gini, lihat tuh hasilnya bisa kayak gitu karena aku pakai flash.
Jadi juga pakai flash adanya. Kalau kalian ada flash, ya ini sangat bagus banget buat kalian untuk bisa hasilin foto yang lebih bagus waktu di malam hari. Kalian bisa lihat ya caranya aku kayak gini. Jadi waktu kita ngefoto sambil nanti sekali jepret flashnya pret gitu, nanti langsung digoyangin kameranya. Nah, jadi nanti lampu-lampu yang di belakang itu gerakannya atau bentuknya akan sesuai dengan gerakan kalian yang kalian gerakan dari kamera itu. Kalian bisa lihat hasilnya kayak gini-gini. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi hasilnya bisa kayak gitu kalau kalian pakai teknik slow shutter. Jadi kalau kalian foto di malam hari, pokoknya tips dan triksnya adalah manfaatkan lampu sekitar yang ada dengan semaksimal mungkin. Sebenarnya itu intinya dari ketiga tips dan triks ini, supaya ketiga-tiganya bisa tetap berjalan. Kalau nggak ada lampu atau kalian nggak maksimalin lampu di sekitar, kayak kalian lihat video ini ya, aku tunjukin gimana kalau kita ngefoto dengan nggak maksimalin lampu-lampu yang ada di sekitar, hasilnya cuma bakal kayak gini. Dan ya fotonya iya jadi foto sih, cuma nggak terlalu menarik-menarik amat lah. Jadi itu dia 3 tips itu yang tadi. Yang pertama adalah pakai lampu-lampu yang ada di sekitar dengan maksimalin, masukkan ke dalam frame kalian untuk jadi background. Tips yang kedua adalah untuk pakai kaca yang ada di sekitar kalian untuk bisa akhirnya menghasilkan foto-foto dengan angle yang mungkin lebih menarik lagi. Karena orang kadang jadi bingung, oh itu ada di mana? Karena kalian pakai kaca jadi pantulan, orang nggak akan tahu. Dan jangan lupa kedua tips itu pakai aperture yang paling kecil atau bukaan terbesar. Jadi kalau ada f1,4 pakai f1,4. Kalau 1,2 pakai 1,2. Kalau cuma 2,8 pun pakai 2,8 supaya juga foto kalian terang dan juga dengan ISO juga yang kalau bisa agak tinggi dikit tapi shutter speednya tetap bisa terjaga di sekitar 60 atau 80 supaya hasilnya nggak blurry. Kira-kira kayak gitu. Dan tips yang ketiga tadi adalah untuk pakai teknik slow shutter. Nanti nextnya aku bakal bahas lebih detail gimana caranya bisa menggunakan slow shutter itu. Semua settingannya bakal aku kasih tahu. Seperti foto-foto yang tadi aku tunjukin, itu semua aku udah tunjukin settingannya. Nanti juga aku bakal kasih tahu settingannya kayak gimana. Dan bahkan settingan flashnya pun aku bakal kasih tahu untuk bisa ngasilin foto yang kayak gitu. Kira-kira itu aja 3 tips dan triks untuk kalian bisa maksimalin foto kalian saat di malam hari dengan peralatan seadanya. Kalau kalian ada kamera, pasti kalian ada tambahan flash di dalamnya. Jadi itu bisa dipakai banget sebenarnya, nggak harus flash yang profesional banget lah. Kira-kira kayak gitu. Kalau kalian merasa terbantu dengan konten ini, kalian bisa klik like di bawah, kalian bisa subscribe juga, dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten kita berikutnya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, aku bakal jawabin satu persatu sama kayak yang kemarin-kemarin. Semoga semua terjawab pertanyaannya. Dan kalau kalian ada pembahasan juga di bawah, atau mungkin kalian ada ide-ide lain waktu foto di malam hari, kalian bisa komen juga di bawah, kita bisa diskusi di bawah. Itu aja, saya Leo, sampai jumpa di konten PPKM berikutnya, foto-foto keliling maskeran. Bye-bye!